Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Sampurasun, wargi Sukabumi. Nah, Sampai kali ini kita ada yang berbeda nih. Yang tadinya biasanya ada yang namu, kita lewat virtual bareng tetangga dari saat. tangga sebelah. Assalamualaikum Kang, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Siapa sih yang nggak kenal Kang Deddy Suhendra dari super admin Sukabumi Facebook. Nah, Penggiat harus lah. tahu. Biasanya sih udah tahu. Sehat Kang? Alhamdulillah. Nah, Damak tuh Alhamdulillah. Ya kemas awang Allah. sona rekan-rekan di Sukabumi TV. Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat. Amin, amin. Harus selalu Nah sehat Kang, ya. ya harus selalu sehat. Semoga ya kita semua wargi Sukabumi juga dilindungi Amin, dari penyakit yang menular. amin. Sehat selalu. Silahkan dilanjut. Suaranya dia lah rada bingung ya. Kang, selama pandemi ini gimana Kang? Ada yang terganggu kah apa sih rutinitasnya? Kalau buat saya pribadi ya, seperti biasa saja sih. Karena memang keseharian saya memang di eh, dunia maya ya aktivitasnya. Untuk dunia offline ya sesekali lah keluar atau kalau ada undangan atau pertemuan baru keluar. Tapi di masa pandemi ini ya kita harus berusaha melindungi diri kita sendiri karena yang menjaga imun, kemudian yang merasakan sakit, yang merasakan dampaknya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita yang harus bisa menjaga aktivitas kita di masa pandemi ini. Ya, betul banget Karena tuh. siapa yang mungkin inilah saatnya, waktunya manusia memang diuji hampir sudah 9 bulan ya, di mana mereka bertahan, itulah yang survive, yang bisa bertahan untuk hidup. Ya. Salah satunya dari ini ya, sektor ekonomi. Betul, betul sektor ekonomi, tidak hanya ekonomi, semua sektor sih ya, karena akan mempengaruhi ekonomi juga dari apa pendidikan, ekonomi udah jelas, perbelanjaan, UMKM, bisnis, perusahaan besar, perusahaan kecil, para petani dan yang lainnya pun akan merasakan dampaknya. Iya, iya. Semuanya merasakan dampaknya. Harusnya kita saling bantu ya teman-teman, Harus, sesama harus. apalagi wargi Sukabumi gitu ya, yang sangat erat gitu. Apalagi dengan sekarang dari dulu Sukabumi Facebook itu mewadahi teman-teman dan para eh, wargi Sukabumi untuk bersilaturahmi. Harusnya Ya, kan lebih saling bantu. betul. Dan alhamdulillah mungkin ada ribuan eh, pengguna media kita di Sukabumi. Sejak dulu kita terbiasa berjualan di Sukabumi Shopping, di Sukabumi Kuliner, kemudian mendapatkan informasi-informasi di Sukabumi Facebook, informasi tentang sejarah dan yang lainnya, tentang hobi, apalagi ya fotografi, hobi yang lain. Ya alhamdulillah kita sudah, menurut hemat saya pantau, bikin mapping, sudah terbiasa menjalani hidup-hidup serba digital ya. Mungkin tidak untuk daerah-daerah yang lain, tapi kalau di Sukabumi, karena saya pikir dulu pernah ada rekan-rekan yang bilang Sukabumi Kang dari Jakarta jauh katanya, ke Bandung juga jauh katanya. Ya udah ngulibek we cina di Sukabumi. Nah pada akhirnya semua kegiatan itu kan berjalan lewat media sosial, lewat dulu mah ada Friendster, kemudian Facebook, kemudian rame Twitter, kemudian sekarang Instagram,
dan masing-masing masing-masing aplikasi media sosial itu punya segmentasinya sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya dan beberapa rekan admin lain mengawasi beberapa grup, baik itu grup untuk komunitas, grup untuk beraktivitas, mencari ilmu, untuk berusaha. Ya alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada begitu masalah yang signifikan. Ya, alhamdulillah. Nah kan teman-teman kita nih yang apa dan saudara-saudara kita yang misalkan aktifnya berdagang, terus tadi yang jadi guru, Ya, walaupun sekarang belajar juga bisa lewat online ya, betul. walaupun masih dipertanyakan untuk keefektifasannya, efektivisannya, ngasih Pak Baliot. Nah, untuk teman-teman atau yang bekerja di digital, secara digital gitu, terkena dampaknya nggak? Untuk para penggiat digital sih sebenarnya eh, terkena pasti terkena, karena memang usaha kan tidak sepenuhnya 100% harus lewat digital ya. Pasti akan ada dunia offline, dunia nyata biasa di mana harus berkegiatan. Ya paling tidak begitu berdampak untuk orang-orang yang memang sejak dari dulu berkegiatan digital karena memang sudah terbiasa. Tapi mungkin dari segi pendapatan ada yang meningkat, ada yang menurun. Kemudian dulu kan kita kalau belanja hanya jalan kaki atau naik motor atau apalah. Sekarang kan ada aplikasinya yang bisa digunakan. Sebenarnya dari dulu juga di grup Sukabumi Shopping atau Sukabumi Kuliner orang juga dulu menggunakan media-media belanja seperti itu. COD-an yuk katanya. Ya sama saja seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang digunakan oleh masyarakat banyak. Nah dari sana kita bisa belajar bahwa ternyata ya untuk sebagian masyarakat Sukabumi hal-hal seperti ini menjadi hal biasa. Gitu. Nah, Kang, kan banyak yang di rumah aja gitu. Walaupun sekarang udah berlaku ya transisi ke new normal gitu, Ya, AKB kalau iya kalau bahasa Jawa Baratnya gitu. Oh, Jawa Baratnya. Adaptasi kebiasaan baru. betul. Nah, eh, untuk Kang Deddy sendiri nih, intensitas keluar rumahnya tuh sama aja sama kayak hari biasa atau lebih berkurang keluar rumah? Oh, sangat berkurang. Sangat berkurang. Saya lockdown itu dari bulan akhir Februari, Maret awal. Saya sudah lockdown selang 2 minggu. Nanti kalau ketemu orang atau tamu, nanti akan kalau badan merasa baik gitu ya, saya akan tanya ke yang ketemu gimana badan, ada perubahan, kalau enak berarti bagus. Pokoknya setiap saya ketemu orang, pasti saya akan berusaha ada perubahan nggak pada diri saya. Karena masa inkubasi virus kan selama 2 minggu ya, ya kita harus belajar. Iya. Kita juga harus apa istilahnya harus sadar diri bahwa kita sudah ketemu si A, si B, si C, si D. Apa dampaknya kalau masih kita fine-fine aja ya alhamdulillah. Tapi kalau memang ada sedikit perubahan, tiba-tiba ada demam atau apa, saya langsung minum vitamin atau apa sejenis obat imun untuk uh, sedikit menaikkan kekebalan dari tubuh saya. Di samping itu juga tiap pagi kalau matahari ada gitu ya bagus kita berjemur ya istilahnya ya hidup sehat. Kadang-kadang ya namanya kita bekerja di dunia digital atau medsos, kadang siang jadi malam, malam jadi siang, jam 2 jam 3 saya sudah masih mengatur member. Kadang member tuh ada yang posting jam 2 jam 3 malam itu tuh ya, yang Iya, iya betul. nanyain bis-bis ke bandara, yang nanyain terminal, yang nanyain macet, tetap kita harus layani lah. Karena itu bagian dari kewajiban seorang admin untuk memanage sebuah grup ya. Intensitas keluar juga saya minimalisir
kalau memang perlu dilakukan secara live atau daring atau online ini. Daring itu dalam jaringan, ya. Kalau luring luar jaringan. Kadang-kadang istilah-istilah seperti itu kan zaman saya tidak ada. Kalau saya kalau nggak online ya offline gitu ya. Nah, harus kita perhatikan juga bahwa ternyata kalau ada undangan misalkan rapat atau pertemuan atau apalah, ada banyak orang, saya juga mohon maaf untuk saat ini tidak bisa menghadiri karena memang situasinya begini. Karena hal itu kan pilihan kita. Kita tidak tahu akan bertemu dengan siapa, apa mereka membawa virus apa tidak. Ya kita juga harus mengerti hal-hal seperti itu. Bukan berarti aduh nggak enak sama orang, ya mereka juga harus mengerti bahwa kondisinya seperti ini. Kalau hari biasa mah ya terserah, kita mau ngapain juga bebas kan. Kalau misalkan pandemi ini kan istilahnya hampir 1 tahun berjalan, ya mau nggak mau kita harus bisa meminimalisir hal-hal yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus diminimalisir lah gitu. Terutama untuk skop keluarga ya, untuk level keluarga, di mana kita tidak tahu kakak adik kita atau saudara kita sudah bertemu siapa. Ya, kita juga harus tahu, makanya di beberapa kesempatan saya sering kalau misalkan ada tamu atau ada siapapun, lihat dulu, mohon maaf, kita atur jarak atau gimana lah, pakai masker. Nah, hal-hal seperti itu wajib dilakukan ya di lingkungan rumah tangga atau di lingkungan terkecil rumah kita sekalian, supaya kita bisa meminimalisir penyebaran virus yang ada. Kita nggak tahu sampai kapan virus ini akan terus menempel pada tubuh manusia itu. Selama manusia itu terus berkegiatan dan bertemu banyak orang, kemungkinan besar ya pasti ada. Tapi kan kadang-kadang suka ada juga orang tidak percaya atau gimana, ya kalau memang tidak percaya, ya silakan menjadi relawan ke rumah sakit supaya Anda percaya, gitu ya. Kan sekarang dibutuhkan banyak relawan ya, banyak relawan gitu. Kasihan para petugas kesehatan, mereka bekerja siang malam sampai nggak ada yang pulang 2 minggu, 3 minggu gitu ya, sampai 1 bulan di rumah sakit hanya untuk ketemu keluarganya. Ya, kita berusaha lah untuk meringankan beban mereka. Dalam hampir 9 bulan ini kan 180 dokter meninggal ya. Ya kita juga prihatin gitu ya atas apa yang terjadi. Tapi mau gimana lagi, pandemi harus kita lalui bagaimanapun keadaannya begitu. Iya, betul. Dengan menjaga jarak, memakai masker, Ya, makan makanan yang bergizi, jangan dilupain. Pakai masker, makanannya apa aja. nasi goreng doang terus, junk food. Nasi goreng diperbolehkan, tapi Kalau diperbolehkan. apapun yang berlebihan tidak baik. Nah itu Makanya ya. saya di akun Facebook saya, di IG atau di Instagram, kan sering posting makanan, bubur atau rujak atau apa, supaya merangsang orang bahwa makanan itu beragam ya. Jangan itu terus yang hari ini apa rujak, hari ini makan apa, hari ini makan apa, supaya orang pun merangsang. Karena saya sudah pernah merasakan bagaimana saya lupa makan 3 hari 2 malam, badan lemes, tubuh saya halusinasi. Waktu itu tahun 2000-an, dulu akses internet baru-baru boomingnya, tapi yang main internet nggak ada, mungkin di lingkungan saya cuma saya. Nah, di saat itulah saya bisa merasakan, oh ternyata dampak kecanduan online itu seperti itu. Nah, hal itu yang kadang tidak diketahui orang tua sekarang. Mereka memberikan gadget atau PC atau apalah ke anak-anak, tanpa mereka sadari mereka memberikan candu untuk mereka online. Karena mereka dampaknya mungkin belum tahu ya, belum tahu merasakan dampaknya bagaimana. Anak kecil kalau diambil handphonenya pasti wah jejeretean, jujumpalikan. Nah, hal-hal itu yang harus kita antisipasi supaya tidak terpaku pada gadget-gadget digital. Gitu. Oke, Kang, kita cut dulu untuk pertanyaan sebelumnya. Iya. Enggak. Kita akan keserian ayo kru. Nah, selanjutnya kita akan lebih bahas lagi tentang dikunci pandemi, namun digital jadi solusi bersama Kang Deddy Suhendra. Setelah pesan-pesan berikut ini.